Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani dari kelas AI 5C. Baiklah, saya akan menjelaskan materi keempat saya, yaitu mengenai teknis pengelolaan nilai. Yang pertama yaitu penilaian kompetisi pengetahuan, di mana penilaian kompetensi pengetahuan atau kognitif adalah penilaian yang dilakukan guru untuk mengukur tingkat pencapaian atau penguasaan peserta didik dalam aspek pengetahuan yang meliputi ingatan atau hafalan, pemahaman, penerapan atau aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Ada 3 bentuk penilaian kompetisi pengetahuan. Yang pertama yaitu instrumen tes tertulis, berupa soal pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar salah, menjodohkan, dan uraian. Instrumen uraian dilengkapi dengan pedoman penskoran. Yang kedua yaitu instrumen tes. Instrumen tes lisan berupa daftar pertanyaan. Kemudian yang ketiga yaitu instrumen penugasan. Instrumen penugasan berupa pekerjaan rumah dan proyek yang dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas. Selanjutnya penilaian keterampilan. Jadi penilaian keterampilan ini dilakukan dengan penilaian aspek keterampilan adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuannya untuk melakukan tugas tertentu dalam berbagai konteks sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. KD yang berasal dari K1 sampai 4. Selanjutnya yaitu penilaian keterampilan ini menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan maksud untuk mengetahui apakah pengetahuan yang sudah dikuasai peserta didik dapat digunakan untuk mengenal dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan sesungguhnya atau real life. Selanjutnya ada macam-macam teknis penilaian keterampilan. Yang pertama yaitu penilaian portofolio. Jadi, penilaian portofolio merupakan kegiatan penilaian terhadap kumpulan karya atau tugas-tugas peserta didik yang telah tersusun rapi dan mendapatkan masukan dari guru dan teman-teman kelas. Selanjutnya yaitu yang kedua, penilaian proyek. Jadi penilaian proyek ini merupakan kegiatan menilai peserta didik terhadap tugas yang harus diselesaikan dalam kurun waktu tertentu atau periode tertentu. Jadi, tugas proyek dapat berupa investigasi
secara sistematis seperti perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, dan penyajian data atas pokok bahasan tertentu yang berhubungan dengan lingkungan sekitar. Selanjutnya ada penilaian praktik. Jadi, penilaian praktik ini akan menuntut siswa menunjukkan keterampilannya melakukan suatu aktivitas sesuai dengan kompetensi pada mata pelajaran tertentu. Seperti pada pelajaran olahraga misalnya, siswa diminta mempraktikkan suatu gerakan. Pada penilaian ini lebih mengedepankan aspek kualitas proses dalam menyelesaikan. Penilaian ini merupakan kegiatan yang dinilai mengenai tugas. Yang selanjutnya yaitu penilaian sikap. Jadi penilaian sikap ini adalah kegiatan untuk mengetahui kecenderungan perilaku, spiritual, dan sosial siswa peserta didik dalam kehidupan sehari-hari di dalam dan di luar kelas sebagai hasil pendidikan. Penilaian sikap memiliki karakteristik yang berbeda dengan penilaian pengetahuan keterampilan. Selanjutnya, adapun teknik penilaian sikap itu ada 3. Yang pertama, observasi. Yang kedua, penilaian diri. Yang ketiga, penilaian antar teman. Selanjutnya ada yang disebut dengan KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Jadi KKM ini harus ditetapkan sebelum awal tahun ajaran dimulai. Seberapapun besarnya jumlah peserta didik yang melampaui batas ketuntasan minimal, tidak mengubah keputusan pendidik dalam menyatakan lulus dan tidak lulus pembelajaran. Adapun acuan kriteria tidak diubah secara serta-merta karena hasil empirik penilaian. Jadi pada acuan norma, kurva normal sering digunakan untuk menentukan ketuntasan belajar peserta didik jika diperoleh hasil rata-rata kurang memuaskan. Selanjutnya ada fungsi KKN. Fungsi KKN ini yang pertama itu sebagai acuan guru dalam menilai kompetensi peserta didik sesuai dengan KD mata pelajaran yang diikuti. Yang kedua, acuan peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. Yang ketiga itu ada bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi proses pembelajaran sekolah. Yang keempat itu ada namanya kontrak pedagogi, di mana antara guru dengan peserta didik, antara satuan pendidikan dengan masyarakat. Yang kelima ada namanya target acuan pendidikan dalam mencapai kompetensi tiap mata pelajaran. Jadi mungkin sekian. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.